Perkenalkan, saya Abdurrahman dengan NIM 2209116045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yaitu materi technopreneurship atau teknologi entrepreneurship. Yang pertama di sini ada beberapa konten yang akan saya jelaskan, yaitu ada 6. Yang pertama adalah mengenal apa itu technopreneurship, lalu entrepreneurship atau kewirausahaan, kemudian penerapan model bisnis dalam usaha, kemudian technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0, kemudian strategi pengembangan produk, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah apa itu technopreneurship. Jadi technopreneurship itu hadir karena adanya penggabungan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Jadi technopreneurship itu adalah singkatan dari teknologi entrepreneur. Artinya apa, Bang? Artinya technopreneurship adalah seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Untuk contoh seorang yang ada di bidang technopreneurship sendiri ada misalnya ada Elon Musk, yaitu CEO dari perusahaan SpaceX yang memanfaatkan kendaraan listriknya. Dia memanfaatkan teknologi listrik, atau Mark Zuckerberg yang memiliki platform sosial media, dan Nadine dengan Gojeknya. Jadi mereka awalnya sebenarnya orang-orang biasa aja, namun karena mindset mereka akhirnya dapat menjadi orang sukses pendiri perusahaan besar dan dikenal sebagai seorang technopreneurship terkenal. Nah, untuk model bisnis technopreneurship itu ada banyak ya, misalnya aja seperti menjual produk digital. Walaupun kecil itu bisa dikatakan technopreneurship karena memanfaatkan teknologi, misalnya desain, aset desain dan lain sebagainya. Atau misalnya bisnis jasa seperti bisnis data center, semacam web hosting atau cloud hosting seperti Hostinger. Selanjutnya ada entrepreneurship, atau yang kita kenal kewirausahaan. Nah, untuk sejarahnya sendiri adalah kata entrepreneurs berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang sudah dikenal sejak abad ke-17 yang berarti berusaha. Untuk istilah entrepreneurship sendiri atau kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Jadi kalau yang kita kenal kewirausahaan itu adalah seorang yang membangun bisnis untuk mencari keuntungan dan berani menghadapi segala resiko yang mungkin akan terjadi. Untuk contoh entrepreneurship sendiri ada banyak, mulai dari bisnis aparel, menjual pakaian, reseller, dropshipping hingga franchise atau kemitraan. Jadi kalau yang tadi technopreneurship adalah memanfaatkan teknologi, kalau entrepreneurship itu adalah usaha bisnis biasa. Jadi kata techno itu berasal dari entrepreneurship juga, tapi dengan memanfaatkan teknologi, makanya disebut technopreneurship. Selanjutnya adalah mengenai model bisnis. Nah, model bisnis yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perancangan bisnis. Dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset pasar dan melihat peluang lebih baik. Dalam menyusun business model atau bisnis model, perusahaan akan mengidentifikasi target pasar dan layanan atau produk yang dijual, serta biaya yang perlu dikeluarkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Untuk contoh model penerapannya sendiri adalah menggunakan BMC. Jadi secara umum BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Kesimpulan blok utama ini semua terangkum dalam satu kampus atau satu halaman. Jadi di gambar di bawah ini adalah contoh dari model bisnis.
kanvas model bisnis yang dapat kita pakai untuk menentukan model bisnis kita. Dalam penerapannya sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu siapa target pelanggan, lalu bagaimana produk milik kita mampu menguntungkan pelanggan, berapa biaya awal yang kita miliki, dan apakah kita memerlukan dukungan investor. Ini adalah contoh kanvas BMC. Sama ada customer segment, hanya siapa konsumen kita, seperti apa deskripsi orang yang ingin kita pecahkan, lalu ada value proportion, channel, customer relation, revenue stream, tanya bagaimana cara menghasilkan uang dari value yang ditawarkan, ada key activities, key partnership, resource, lalu cost structure, tanya apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan. Di segmen-segmen ini harus diisi agar kita dapat mendapat gambaran dari bisnis yang akan kita dirikan. Ini adalah model BMC. Nah, untuk manfaat model bisnis dari BMC sendiri itu ada 3 ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu fokus, di mana ini menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model-model bisnis yang diajukan ketimbang membuat rencana bisnis yang tebalnya berhalaman-halaman. Jadi itu BMC sebagai rangkuman aja agar mudah dipahami. Lalu fleksibilitas, karena BMC sangat bermanfaat dan mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Lalu transparansi, di mana komunikasi leader atau pemilik bisnis dengan tim BMC, tim pemodel BMC lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah technopreneurship di era digital dan revolusi industri 4.0. Nah, di era digital dan gejolak revolusi 4.0, technopreneurship banyak mengalami perubahan konseptual. Salah satunya adalah dalam hal penguasaan teknologi, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan atau yang kita kenal AI. Jadi dengan hadirnya AI, seorang technopreneurship dapat dengan mudah mengembangkan bisnisnya. Jadi bisa dikatakan di era revolusi industri 4.0 ini AI ini sangat membantu. Oke, untuk strategi pengembangan produk sendiri, pertama kita kenali dulu. Jadi pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Untuk strateginya tuh ada banyak, misalnya memanfaatkan berbagai platform. Kalau kita menjual aset digital, misalnya desain, kita bisa menggunakan Gumroad. Lalu ada juga Instagram, Etsy untuk pengembangan target pasar. Jadi terdapat beberapa strategi yang patut dicoba, diantaranya adalah memahami pasar, mana kita lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, identifikasi fashion terkini, preferensi desain, dan preferensi pembelian online. Misalnya jenis fashion apa yang kayak konsumen dan apakah konsumen lebih menggunakan Tokopedia atau Shopee. Lalu kita melakukan inovasi dalam desain seperti menggunakan teknologi dan kreativitas untuk menghasilkan desain kaos yang menarik dan unik. Di sini juga kita dapat menjalin kemitraan dan melakukan kolaborasi dengan desainer atau influencer fashion yang memiliki pengaruh industri. Untuk kesimpulan sendiri, technopreneurship menggabungkan teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan peluang usaha inovatif, dan dengan menggunakan model bisnis seperti BMC, bisnis model atau
bisnis model Canvas sebagai alat bantu, kita dapat menghasilkan produk yang kompetitif yang diperlukan pasar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.